Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usikum wa yaya bittaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu wa dzalika ala kulli syakirin was syahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah atas beribu-ribu nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan tak lupa juga beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli wa sallim alaihi, yang dimana pula beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang, yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Mengawali khutbah ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salah satu bentuk ketakwaan yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah mari sama-sama kita menjaga lisan. Itulah dulu khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagaimana dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, man kana yu'minuna billahi wal yawm al-akhir falyaqulu khairan uliyasmut, yang artinya siapa yang beriman kepada Allah pada hari akhir nanti, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari. Mulut atau lisan kita merupakan anugerah yang besar yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan lisan kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan lisan kita bisa menyampaikan ilmu pengetahuan, dengan lisan kita bisa menebar kebaikan, dan dengan lisan juga kita bisa mempererat jalinan hubungan baik dengan orang yang lain. Namun di balik itu, lisan juga menjadi sumber keburukan jika tidak dijaga dengan baik. Dari lisan tak terkendali dapat muncul perselisihan, dapat muncul kebencian, bahkan permusuhan yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dibanggakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, kita sebagai umat Islam haruslah beriman, hendaknya berhati-hati dalam berbicara. Kata-kata yang terucap harus dipastikan bahwa memiliki manfaat yang berarti, memiliki kebaikan dalam artinya bahwa memberikan kemaslahatan kepada kemasyarakatan. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati orang lain. Jangan sampai ucapan kita menyakiti perasaan orang lain. Ucapan yang kasar, ucapan yang sinis, diksi yang tidak tepat, arogan atau merendahkan bisa melukai hati orang lebih dalam daripada tusukan pisau. Luka fisik bisa sembuh, tetapi luka hati akibat ucapan sangat sulit, bahkan lama untuk menyembuhkannya. Keharusan dalam menjaga lisan ini berlaku bagi siapapun, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat negara, juga para penceramah agama. Setiap individu harus memastikan bahwa apa yang dikatakan, apa yang disebarkan memberikan manfaat, maslahat, serta tidak menyakiti hati orang lain. Termasuk tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dengan merasa paling benar, dengan merasa suka menyalahkan orang lain. Dalam Islam, menyakiti hati seorang muslim dengan lisan termasuk perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum lain. Boleh jadi mereka itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olokkan itu. Jangan kamu saling mencela, jangan kamu saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah fisik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Jamaah Jumat yang dibanggakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang tidak terkendali sering menjadi penyebab munculnya konflik, sering terjadi munculnya fitnah, adu domba atau namimah. Kalimat bohong yang disebarkan lewat ucapan bisa membuat keluarga retak, bisa membuat pertemanan hancur, bahkan masyarakat terbelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, la yadkhulu jannatan na'imah, tidak masuk surga pelaku namimah. Atau yang dimaksud dengan namimah ini adalah pengadu domba. Selanjutnya harus juga kita sadari bahwa kita bisa terjerumus ke dalam neraka hanya karena satu kata yang diucapkannya tanpa dipikirkan dampaknya. Rasulullah SAW mengingatkan, sesungguhnya ada seseorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk keridoannya kepada Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkan beberapa derajat. Dan sesungguhnya ada termasuk kemuliaan Allah, dia tidak menganggap penting. Dengan sebab satu kalimat itu terjungkal di dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama jaga lisan, menggunakannya kebaikan dengan cara yang baik. Menjaga lisan adalah kunci hidup damai. Ketika diri kita berkomitmen untuk berkata baik, untuk menahan diri dari perbuatan buruk, maka lingkungan akan menjadi tentram, hati orang lain akan merasa aman dan nyaman, dan hubungan sosial kita juga akan terbangun dengan harmonis. Apa yang kita ketik, apa yang kita komentar yang sering terjadi di sosial media hari-hari ini, atau kita sebarkan di dunia maya, sama nilainya dengan apa yang kita ucapkan di dunia nyata. Maka prinsip berkata baik atau diam saja juga berlaku di ruang-ruang digital. Semua orang dihasilkan, lisan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga lisan, kita bukan menyelamatkan diri kita dari dosa, tetapi juga membawa ketenangan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup pun akan terasa lebih damai, hidup pun akan terasa lebih aman dan penuh dengan keberkahan. Dalam kitab Risatul disebutkan sebuah doa agar lisan kita senantiasa terjaga, digunakan untuk berzikir. Doa tersebut adalah Allahumma ja'al samti fikru wa nikut zikra. Wahai Allah, jadikanlah diamku berfikir dan bicaraku berzikir. Semoga kita semua mampu mengendalikan lisan dengan baik-baiknya, sehingga ucapan kita menjadi kebaikan di dunia dan tebun amal di akhirat. Ada juga hadis Tirmidzi yang mengatakan bahwa bukankah manusia ini diseret ke neraka di atas wajah mereka disebabkan oleh hasil ucapan ataupun lisan yang mereka sampaikan. Hadis ini merupakan betapa berbahayanya lisan jika tidak dijaga dengan baik. Ucapan yang tidak terkontrol seperti fitnah, ghibah, ucapan kasar dapat menjerumuskan orang pada dosa yang sangat besar. Hadirin jamaah Jumat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan diibaratkan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, lisan dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Di satu sisi, lisan dapat menggunakan untuk menyampaikan ilmu, memberikan nasihat, menghibur orang-orang lain. Namun, di sisi lain, lisan juga bisa melukai hati orang lain melalui perkataan buruk, melalui fitnah, melalui gosip, bahkan melalui ujaran-ujaran kebencian. Menjaga lisan adalah sebagian akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam Al-Quran dan hadis menjaga lisan sangatlah ditekankan, karena setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga lisan, seorang muslim tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama, tetapi juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Marilah sama-sama kita jadikan lisan
sebagai alat untuk menyebar kebaikan, menghindari keburukan, dan selalu berusaha berkata yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Demikianlah khutbah yang singkat dan bermanfaat ini. Semoga khutbah ini dapat membawa kita menjadi orang-orang yang beriman. Semoga juga kita menjadi orang-orang yang mencinta dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu was samiul basir.